Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR sampaikan aspirasi rakyat soal kenaikan harga BBM ke pemerintah. Anggota DPR buka suara soal kenaikan harga BBM. Ketua KPK Firly Bahuri jelaskan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta soal Formula E. Partai Gerindra melakukan pertemuan politik dengan PDI Perjuangan di Hambalang. Usai Gerindra, PDI Perjuangan akan melakukan safari politik ke PKB. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. DPR RI menggelar sidang khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun DPR RI ke-77. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. DPR baru saja telah melaksanakan sidang khusus di paripurna kali ini, yakni memperingati HUT DPR RI ke-77 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, yang dimana tadi rapat paripurna ini dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Agenda rapat paripurna hari ini yakni agenda mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT DPR RI ke-77 dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022. Adapun tema HUT DPR RI ke-77 ini yakni DPR RI Kuat Rakyat Sejahtera, merupakan pernyataan tekad dan tanggung jawab DPR RI serta kerja konstitusional DPR RI yang secara nyata harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi juga dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa DPR RI ini merupakan amanat konstitusi, di mana untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan juga fungsi diplomasi. Dan tadi Puan juga menekankan bahwa DPR RI ini harus senantiasa bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat, termasuk komitmen menjadikan DPR sebagai parlemen yang modern, memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan kerja-kerja konstitusional, serta secara terbuka dan juga transparan, serta membuka ruang partisipasi rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Selain itu juga, Puan juga mengungkapkan ada sejumlah rancangan undang-undang yang berhasil diselesaikan dalam tahun sidang 2021-2022 ini. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN, lalu juga Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah, serta Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Alhamdulillah bahwa pada rapat paripurna khusus sore ini kami baru saja menyampaikan pidato hari ulang tahun ke-77 DPR RI dan menyampaikan laporan kinerja DPR RI tahun 2021-2022, yang mana kami tetap bersepakat mempunyai komitmen bahwa apa yang dilakukan oleh DPR RI bersinergi bersama dengan pemerintah dalam fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting akan mengedepankan hal-hal tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, dan karenanya tema yang kami ambil adalah DPR Kuat, Rakyat Sejahtera akan menjadi satu hal yang menjadi komitmen dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional DPR RI dari dulu sampai nantinya ke depan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. DPR pertanyakan hubungan Kasat dengan Panglima TNI. Pembukaan rapat kerja Komisi 1 DPR mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2023 langsung dihujani interupsi oleh sejumlah anggota Komisi 1 DPR. Interupsi ini dipicu lantaran ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sudah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 1 DPR, namun diwakili oleh Wakasat Maijen TNI Agus Subianto. Berdasarkan keterangan yang dibacakan oleh Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, Kasat Dudung tak hadir dikarenakan sedang melakukan kunjungan ke Kodam 2 Sriwijaya untuk memeriksa kesiapan operasi Satgas Yonif.
Alasan Kasat yang sempat dijelaskan oleh Mutia pun langsung dihujani oleh interupsi dari beberapa anggota Komisi 1. Lantaran menurut mereka kehadiran Jenderal Dudung dirasa penting untuk menjelaskan isu-isu yang berkembang. Di antaranya seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana oknum anggota TNI tega memutilasi warga sipil di Papua. Selain itu, kehadiran Kasat juga penting untuk menepis perihal isu ketidakharmonisan hubungan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Yang pertama, Bapak Kasat akan mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua. Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Bapak Kasat kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan Bapak Kasat di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, pengecekan Al-Kapsus dan Al-Kapsat yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan sehingga pelaksanaan tugas operasi di lapangan bisa berjalan lancar. Ini sudah beberapa kali kayaknya Bu Ketua, mohon dijadikan atensi, bukan untuk menjaga kemitraan, bukan DPR ingin dihormati, tapi ini tugas konstitusional kita. Saya mohon Bu Ketua untuk bisa dijadikan catatan yang kuat bahwa dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran seperti ini wajib sebenarnya pucuk tertinggi atau pimpinan tertinggi dari kementerian itu harus bisa hadir membahas anggaran bersama dengan wakil dari masyarakat ini. Apalagi sebentar lagi rapat di Badan Anggaran akan diperjuangkan. Begitu juga dengan Pak Kepala Staf Angkatan Darat. Banyak sekali isu-isu yang kita harus bisa bahas dan kita harus bisa rancang di sini untuk bekal kita perjuangkan di seberang sana, Bu Ketua. Jadi agak repot juga kalau misalnya pada nggak hadir seperti dengan segala hormat Pak Wamen, Pak Panglima dan Pak Wakasat, mohon dijadikan catatan yang kuat, Bu Ketua. Yang terhormat Pak Wamenhan, Panglima dan seluruh jajaran staf, kepala staf. Ini semua pada hadir ya, Pak Panglima, Pak Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga jajaran yang lainnya. Dan memang kalau secara aturan memang bisa diwakilkan. Akan tapi kan ya kita juga menghargai para kepala staf juga yang menghargai. Ya kita memohon juga rapat yang berkaitan akan nasib prajurit TNI dan juga menjaga kedaulatan negara kita ya sebaiknya dihadiri langsung oleh para kepala staf, khususnya kepala staf Angkatan Darat. Nah, karena mengingat banyaknya hal-hal yang perlu kita bahas, ya memang ke depan bisa kita agendakan langsung, tapi untuk ke depannya supaya rapat kita ini bisa berjalan dengan baik dan kita tetap saling menghargai sama, ya mohon sebaiknya kepala staf Angkatan Darat juga turut hadir agar kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR. Bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan Kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke Kasat begitu terus. Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini,
Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. DPR sampaikan aspirasi rakyat soal tolak kenaikan harga BBM ke pemerintah. DPR akan sampaikan aspirasi yang disuarakan Partai Buruh ke pemerintah terkait kebijakan penyesuaian harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dalam paripurna dan buntut dari aksi demo di depan gedung DPR MPR Senayan Selasa siang. Di sini DPR berjanji akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan penyesuaian harga BBM terbaru. DPR tekankan kepada pemerintah untuk tidak membuat masyarakat semakin susah dengan adanya kenaikan harga BBM. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diminta harus tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Aksi walkout di paripurna terlihat dari seluruh anggota fraksi PKS sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Dari hal itu, Puan menjelaskan, aksi walkout merupakan sebuah bentuk demokrasi dan sangatlah wajar jika berbeda pandangan. Tentu saja DPR mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan aspirasinya bahwa kenaikan BBM itu akan menjadi satu hal yang menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya. Tentu saja kami akan mendengar menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini, jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit. Terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya, dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat. Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan fungsi pengawasannya, DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan. Dan apa yang tadi dilakukan oleh rekan kami dari fraksi PKS ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan, berbeda pandangan itu biasa. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mengungkapkan Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga BBM sebelum diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 yang lalu. Menurutnya, begitu banyak dampak dari kenaikan BBM, diantaranya harga kebutuhan pokok, harga biaya transportasi, dan kenaikan terhadap biaya pendidikan. Kami menolak kenaikan harga BBM. Jauh-jauh hari sebelum diumumkan oleh Kementerian SDM oleh pemerintah, kita PKS sudah warning dan menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM ini punya dampak multiplier, efek mengganda pada kenaikan harga kebutuhan pokok, harga biaya transportasi, biaya pendidikan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Agus Hermanto sebut kenaikan harga BBM subsidi kurang tepat. Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya fokus pada energi terbarukan. Anggota DPR periode 2014-2019 Agus Hermanto merespon kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah per tanggal 3 September 2022. Meski dinilai tidak tepat, namun menurutnya pemerintah kini tidak memiliki banyak pilihan selain menaikkan harga BBM. Menurut Agus, seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi hal tersebut dengan memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri yang melimpah. Guru Besar Universitas Negeri Semarang ini juga berharap agar pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan menaikkan harga BBM saja, melainkan juga harus lebih fokus terhadap renewable energy atau energi terbarukan. Hal tersebut menjadi penting lantaran pemerintah saat ini tidak terlalu memanfaatkan sumber daya energi di dalam negeri secara maksimal. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah. Terima kasih. Tentunya memang pemerintah mempunyai pilihan yang sangat sulit. Dan ini memang kelihatannya harus dinaikkan.
Namun kita tentunya tidak bisa melihat seperti saat ini sekarang saja. Karena kalau saya melihat memang pemerintah telat antisipatif. Padahal seharusnya kita bisa mengatasi ini kalau jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan diri. Apa yang kita sebut itu adalah renewable energy. Di Indonesia sangat melimpah sumber daya renewable energy. Bahkan banyak yang harus kita manfaatkan, tapi masih sedikit yang dimanfaatkan. Sehingga pada saat krisis minyak di dunia, pemerintah kena dampak. Padahal kita mempunyai cadangan renewable energy yang cukup dan ini belum dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sehingga memang menurut saya kita tidak perlu harus menunggu waktu yang lama. Jadi kita juga tidak harus berbangga diri kalau kita itu juga punya minyak dan lain sebagainya. Kita ini sudah harus sadar bahwa kita ini sekarang net imported untuk minyak. Sehingga kita harus mencari bahan bakar untuk energi yang terbarukan, dalam hal ini untuk substitusi daripada impor tersebut. Kami yakini apabila memang pemerintah dapat mengantisipatif ini, kita tidak perlu impor BBM. Karena kita sangat banyak sumber daripada renewable energy, misalnya geothermal. Geothermal, kita mempunyai cadangan geothermal yang tertinggi di dunia. Sampai 9 gigawatts. Itu jadi 9 kali 10 pangkat 9. Itu kan sangat tinggi sekali. Dan kita hanya baru termanfaatkan sekitar belasan persen saja. Padahal ini kalau dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, kita dapat mengatasi substitusi impor. Dan dalam hal ini kita bisa menghindar daripada impor daripada BBM yang menyedot anggaran sekian banyak. Memang ini adalah suatu policy, kebijakan yang pemerintah yang harus tepat. Karena memang untuk menguatkan daripada renewable energy ini diperlukan juga biaya yang tinggi. Barangkali kalau pada waktu itu memang harga per kilowattsnya apabila dijual kepada pemerintah itu masih belum mencukupi biaya operasional. Tapi kan bisa saja subsidi. Dalam hal ini daripada kita subsidi yang sekarang triliun rupiah untuk impor, kan sebagian kecil bisa kita sisihkan untuk pengembangan renewable energy. Padahal renewable energy ini adalah energi yang betul-betul menyehatkan kita, memberikan energi yang betul-betul berwawasan lingkungan. Apalagi kita sekarang menjadi pemimpin G20, di mana renewable energy menjadi protokolnya daripada di situ. Jadi menurut saya sudahlah, kita yang lama barangkali pemikiran-pemikiran masalah energi yang lama itu mulai kita tinggalkan. Kita harus menuju ke renewable energy dan memang kita telat, tetapi daripada kita tidak dimulai ya makin telat lagi. Kalau sekarang kita tidak memulai lagi, mungkin 10 tahun lagi kita baru bisa menikmati renewable energy. Kan akhirnya kita menjadi bangsa yang tidak mengikuti bangsa-bangsa lain. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua KPK Firly Bahuri buka suara atas pemeriksaan yang dilakukan kepada KPK terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya Gubernur Anies diperiksa terkait dengan dugaan penyelewengan dana dan penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta. Menanggapi pemeriksaan Gubernur DKI tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Anies dipanggil lantaran untuk dimintai keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya terhadap ajang Formula E. Firly menjelaskan dalam pemeriksaannya tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap Anies Baswedan dan pemeriksaan tersebut sama dengan pemeriksaan saksi-saksi di kasus lain. Saya beritahu dulu pertama adalah terima kasih atas kedatangan setiap orang yang dipanggil atau dimintain keterangan oleh KPK. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa keterangan seseorang itu didasarkan atas pengetahuannya, baik itu yang diketahui, yang didengar, dilihat ataupun dialami. Maka kepentingannya adalah dalam rangka membuat terangnya suatu peristiwa. Saya kira itu.
Pak, artinya kalau KPK masih mendalami ini, apakah memang ada indikasi kuat dalam proses penyelidikan, Pak, dugaan korupsi? Pemeriksaan seseorang itu sama dengan pemeriksaan saksi yang lain. Untuk diketahui saja, tahun 2022 mulai Januari kemarin, KPK telah meminta keterangan setiap perkara kurang lebih 4.318 orang. Jadi sama statusnya. Nggak ada yang beda. Jadi nggak ada yang luar biasa. Artinya sudah mulai mengarah ke dugaan adanya korupsi, Pak? Apa? Belum dalam proses penyelidikan ini sudah mengarah. Bukan. Alat-alat bukti. Kita kan ingin membuat terangnya suatu peristiwa. Apakah peristiwa itu pidana atau bukan? Itulah dibutuhkan keterangan seseorang. Karena pengalamannya, karena pengetahuannya, atau karena yang dilihatnya, atau yang dialami oleh dia. Saya kira itu. Sekarang saya balik bertanya, apakah ada orang lain atau sosok lain yang kira-kira rekan-rekan anggap yang pantas dipanggil siapa lagi? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, beritahu kita, biar kita mintain keterangan juga gitu. Artinya Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya acara Formula E ini menjadi sangat penting. Gitu. Kan tentu kan kita mintain keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Badan Narkotika Nasional optimalkan program Desa Bersinar untuk cegah penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Reinhard Golose mengatakan program pencegahan dengan cara pengoptimalan program Desa Bersinar akan dilakukan sesuai dengan anggaran BNN yang sudah ditetapkan. BNN akan meningkatkan sistem operasi dengan adanya kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait. Hal itu dilihat dari jumlah tangkapan yang dilakukan BNN sangatlah besar dan 95% masuknya metamfetamin atau sabu-sabu yang berasal dari jalur laut. Saat ini BNN juga tengah fokus pada pelaksanaan rehabilitasi, khususnya dalam pelaksanaan rawat jalan dikarenakan keterbatasan anggaran. Program tentunya kita tetap dalam bingkai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan, kemudian dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, itu fokus kita. Di samping itu juga tentunya karena kita melihat jumlah tangkapan yang dilakukan oleh BNN amat sangat besar, sehingga kita tetap juga meningkatkan untuk operasi-operasi yang kita lakukan baik secara mandiri yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ataupun dengan kementerian dan lembaga. Itu kita lakukan bersama. Kita bekerja sama yang dalam operasi interdiksi, itu kita bekerja sama dengan stakeholders yang lain, contohnya Bea Cukai, kemudian dengan Bakamla, TNI AL dan sebagainya. Karena saat ini saya mengamati bahwa 95% masuknya metamfetamin atau sabu berasal dari luar negeri dan melalui laut, 95%. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut didasari atas kesepakatan Komisi 1 DPR dengan pemerintah. 9 fraksi telah menyetujui pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada rapat kerja Komisi 1 DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia, dan hal tersebut tentunya sudah menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Dengan adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia akan memiliki referensi yang lebih memadai dalam pembahasan mengenai lintas batas negara yang berkaitan dengan tata kelola pendataan. Di rapat tingkat 1, persetujuan atas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Saya tentu berharap bahwa setelah ini dapat dilakukan pembahasan di rapat tingkat 2 Paripurna DPR RI untuk pengesahannya sebagai undang-undang.
Undang-undang PDP ini penting sekali dalam rangka untuk memastikan, menjaga, dan melindungi atau pelindungan terhadap data pribadi masyarakat. Data-data, termasuk data pribadi, tidak saja mempunyai manfaat dan nilai ekonomi. Karenanya, walaupun manfaat dan nilai ekonominya begitu tinggi, ya, karenanya kita perlu melihat data dari aspek yang lain. Aspek yang lain dari data, pentingnya data adalah berkaitan dengan geostrategis dan geopolitik, ya, berkaitan dengan kedaulatan suatu negara. Jadi tata kelola data itu penting karena data bergerak tidak saja dalam wilayah negara, tetapi juga ekstrateritorial keluar dari wilayah negara. Nah, ini perlu. Indonesia dengan nanti disahkannya RUU PDP setidaknya mempunyai legislasi primer yang cukup kuat dalam rangka melindungi data pribadi di dalam negeri dan pada saat tata kelola data cross border atau lintas batas negara. Nah, cross border data itu kami bahas juga di dalam Digital Economy Working Group di G20 yang tadi saya sebutkan. Ya, di dalam isu ketiga yaitu data free flow with trust and cross border data flow. Ya, dengan nanti disahkannya RUU PDP, maka kita mempunyai leverage yang lebih memadai di dalam pembahasan antar negara, lintas batas negara berkaitan dengan tata kelola data. Yang kedua, tata kelola data ini dari sisi kelembagaannya itu disepakati nanti akan ditentukan oleh Bapak Presiden. Nah, tata kelola dan lembaganya nanti akan diatur di dalam PP yang mudah-mudahan dapat segera disiapkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani lakukan kunjungan safari politik ke kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Safari politik antar partai makin gencar menjelang pemilu 2024. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Gerindra yakni Pak Bowo. Dengan didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Bowo. Dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman Pak Bowo di Hambalang, Jawa Barat, Pak Bowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra nampak didampingi juga oleh elit Partai Gerindra seperti Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Saat makan bersama dan berdiskusi empat mata, Pak Bowo dan Puan Maharani nampak sangat akrab. Terlebih Pak Bowo juga mengajak Puan Maharani untuk berkuda bersama di rumahnya. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Bowo memberikan keterangannya bahwa antara dirinya dan Puan Maharani sepakat untuk membangun suasana politik demi kepentingan bangsa. Pak Bowo menuturkan bahwa kesepakatan untuk berkomunikasi tersebut adalah sebagai langkah untuk melanjutkan hubungan persahabatan dan hubungan kekeluargaan antar keduanya. Terkait dengan hubungan kekeluargaan, Pak Bowo mengungkapkan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Megawati Soekarno Putri sudah turun-temurun, sehingga pertemuan dirinya dengan Puan Maharani bukanlah hal yang tabu. Dari Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan komunikasi antara Gerindra dengan PDI Perjuangan terus berlanjut. Pertemuan yang berlangsung di Hambalang antara Gerindra dan PDIP bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Hal ini diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Dirinya menyebut komunikasi politik antara Gerindra dengan PDI Perjuangan akan terus berlanjut. Bahkan sudah ada tim kecil yang akan terus membangun komunikasi antara kedua partai besar di Indonesia ini. Komunikasi terus dilakukan untuk dapat membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ke depannya. Ya, seperti disampaikan kemarin oleh baik Pak Prabowo maupun Mbak Puan, bahwa kedua partai akan melakukan komunikasi yang terus berlanjut, dan bahwa kemarin juga sudah disampaikan bahwa pertemuan itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak Gerindra dan PDIP Perjuangan sepakat untuk terus membangun komunikasi, terutama komitmen untuk membangun
bersama membangun bangsa dan negara itu. Ini artinya sinyal koalisi semakin erat, kemudian artinya PDIP merapat ke Gerindra PKB atau seperti apa sih Bang? Ya kalau kemarin kan itu adalah rangkaian dari perjalanan safari politiknya Mbak Puan. Dan tentunya setelah bukan hanya dengan Gerindra, sebelumnya kan sudah dengan beberapa partai dan setelah itu juga dengan beberapa partai. Jadi memang dalam tahap-tahap awal ya masih sulit kalau kemudian dikatakan bahwa sudah terjadi koalisi. Yang ada adalah kesepahaman untuk bersama-sama menghadapi pemilu dan bagaimana memikirkan nasib bangsa dan negara ke depan. Kemarin kan ada buat tim khusus Bang. Nah, Gerindra ke PDIP ada tim khusus, tapi kok ke partai-partai lain nggak ada tim khusus ya Bang? Ini berarti emang merapat beneran? Begini, tim khusus yang dimaksud adalah tim untuk memperlancar komunikasi-komunikasi. Tim yang akan kemudian merancang komunikasi-komunikasi selanjutnya. Nah sehingga ya kan kalau ya tim untuk merancang komunikasi kan nggak perlu banyak, cuman sedikit orang aja supaya kemudian komunikasi-komunikasi selanjutnya, jadwal-jadwal itu bisa dibuat. Pimpinan-pimpinan itu akan dilibatkan juga di tim sus? Iya kan kalau komunikasi untuk tim untuk melanjutkan komunikasi itu kemarin sudah disepakati adalah yang hari-hari ketemu di DPR itu aja. Ya. Bang kemarin itu kan Pak Prabowo dan Mbak Puan tidak menampik tidak menampik kalau misalnya ada kemungkinan sebenarnya dalam kajian internal Gerindra, apakah Prabowo Puan itu salah satu yang dikaji? Kan selalu muncul juga diduetkan gitu. Jadi gini, dalam menghadapi Pilpres 2024 terhadap calon-calon yang muncul tentunya partai politik tidak hanya Gerindra itu sudah juga membuat penelitian ataupun kajian. Nah oleh karena itu dilakukan untuk tentunya kepentingan partai dalam kesiapan menghadapi Pilpres. Nah bahwa kemudian Pak Prabowo dipasangkan dengan siapa itu juga sudah dilakukan simulasi. Nah hasilnya bagaimana itu adalah masukan bagi partai, tentunya bukan untuk konsumsi publik, masukan bagi partai, terutama pimpinan partai untuk mengambil sikap atau mengambil langkah-langkah terhadap pasangan-pasangan yang nanti akan diambil. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Usai gelar pertemuan dengan Gerindra, PDI Perjuangan segera atur waktu pertemuan dengan PKB. Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP beberapa waktu lalu baru saja melakukan pertemuan politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani beserta rombongan menyambangi rumah pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Pak Bowo di Hambalang, Jawa Barat. Hasil pertemuan itu, Pak Bowo dan Puan Maharani menyatakan sepakat untuk membangun komunikasi politik secara terbuka. Bertemunya Pak Bowo dan Puan Maharani membuat banyak spekulasi di publik, salah satunya yakni duet Pak Bowo dan Puan di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah menandatangani nota kesepakatan untuk berkoalisi di pemilu 2024. Menanggapi isu yang beredar terkait dengan pertemuan Pak Bowo dan Puan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan segala keputusan di dalam koalisi Gerindra dan PKB berada di tangan Pak Bowo dan dirinya. Dirinya memastikan dalam waktu dekat partainya menjadi tujuan selanjutnya dari safari politik Puan Maharani. Caimin juga akan menjelaskan terkait dengan koalisi Gerindra dan PKB kepada Puan Maharani secara empat mata. Jika nantinya PDI Perjuangan akan bergabung di dalam koalisi Gerindra dan PKB, Caimin mengaku senang dan menurutnya adalah komposisi yang bagus. Ya, karena kita sama Gerindra udah tanda tangan untuk semua keputusan adalah di Pak Prabowo dan saya. Sehingga besok minggu ini saya ketemu Bu Puan juga, khusus empat mata dengan Bu Puan, sudah janjian untuk menfollow up apa yang menjadi ikatan Gerindra dan PKB. Nah, bagaimana formulanya tentu masih butuh waktu. Skema koalisi dengan PDIP, kan PKB dengan Gerindra ada PDIP, itu dipertimbangkan kah sejauh mana dikaji atau bagaimana gitu? Senang sekali PDI bersama kita, sangat senang, itu komposisi yang bagus, tapi tentu harus dibahas lagi detailnya. Apa tuh Gus? Ya detailnya tentu
komposisi calon presiden, wakil presiden harus didiskusikan. Terus kalau PDP masuk kan ini bisa menggeser posisi PKB ya sebagai saya bilang PDP kan ingin punya capres dan cawapres sendiri. Nah ini gimana Gus? Apakah tidak rumit ini? Ya ini kan masih panjang ya, 1 tahun. Saling mempengaruhi itu biasa. Siapa tahu gitu kan. Ya nggak tahu kita. Jadi sebelum kita daftar ke KPU, ya kita nggak tahu. Apakah saya sama Pak Prabowo atau Pak Prabowo dengan saya akan sampai, ibaratnya gini, pernikahan itu ketika kita mendaftarkan di KPU. Sekarang ini adalah pacaran dan lamaran, kira-kira gitulah. Nah ketika kita lagi pacaran ada yang goda-godain ya biasalah. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.